Dan saya sampaikan sama Pak Dir, ini kan sudah sangat jelas ya di dalam aturannya. Nah, ini layak dilakukan penahanan. Kenapa? Karena saya berpikir begini, Bung Aiman. Saya belum bisa mendapatkan di negara manapun ketika ada pidana berulang, ya kan? Itu tidak dilakukan penahanan. Pidana berulang? Iya. Di sini berulang kan Mas Roy baru sekali. Dan kawan-kawan. Jadi kita belajar satu hal bahwa Mas Roy waktu Stupa Borobudur, itu saya bertanya kepada Pak Aiman sekarang. Pada saat Stupa Borobudur itu konsepnya siapa? Objeknya siapa? Mukanya siapa di situ? Mukanya siapa? Pak Jokowi kan? Oke. Kemudian ini siapa nih yang kali ini? Ijazahnya siapa? Sudah Pak baca Jokowi. putusan Sebentar. belum? Saya jelasin dulu, Nah, jangan ya, langsung potong dia. Kalau Mas, belum baca jangan ngomong. udah, Nanti persoalan PK-nya baca juga. atau tidak. Saya tanya Mas Roy, sekarang Mas Roy dikatakan bersalah nggak di situ? Ini yang stupa ya? Pasalnya beda. Awalnya penistaan. saya makanya tanya, mau saya dinyatakan PK. bersalah nggak? Makanya mau di PK. Dinyatakan bersalah nggak? Awalnya tuduhannya Nggak penistaan bisa. agama. Putusannya adalah pencemaran nama baik. Itu benar gak? Saya bertanya. Lah ya udah, nanti di Objek PK aja pidana udah yang dengerin sama. aja. Jadi gini Bung Aiman. Ini maksudnya Pak, objek yang sama. Bukan, maksudnya orang yang Yang sama. upload juga banyak Orang banget yang kok sama ngaco. melakukan tindak pidana berulang dalam artian begini Bang Aiman, bahwa dia melakukan hal yang serupa dengan orang yang sama terus tindak pidananya serupa. Oke, objeknya maksudnya orang yang katakanlah yang Pak Jokowi, menjadi korban. korban Pak hukumnya Jokowi. gimana? Kemudian yang kedua Pak Jokowi lagi. Oke. Jadi itu namanya tindak pidana sejenis. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau beda pasal kan Yang lapor Jokowi bukan. kalau Katanya pidana, bukan kan? Ya pidananya udah. sejenis seperti ini, itu belum pernah tidak dilakukan penahanan karena 2 kali nih. Walaupun pasalnya berbeda. Iya, Pasalnya juga beda. Dan status pasalnya Mas beda, Roy Mas. saat ini, ya kan? Status Mas Roy saat ini adalah apa? Kalau bukan residivis. Salah. Saya nggak pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Iya, saya Oke, baru masuk kita- rutan. Ini belajar hukumnya di mana sih? Sudah tapi belum. Itu sudah tapi belum tuh yang tembok ratapan itu bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal. Ya. Terima kasih Mas. Saya melamar ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014. Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan? Makanya kami menyesuaikan dengan, silakan Mas. Dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini, ya. Dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Respon tuh mau sedikit baca, agak pinter sedikit. Lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng. Resmond Hasiulan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini nggak kami tulis dokternya, nanti kami tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismond membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismond menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok.
Tidak hanya foto, Rismond juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismond meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi jasa Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial. Kapolri juga menyebut pendapatan polisi aktif di jabatan sipil dilakukan sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan.